Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Elia Maren di program 3 Hari Channel. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas satu hal yang menarik, yaitu tentang kematian. Dan saya di sini bersama dengan teman saya, yaitu Farel dan juga Aldo. Dan mereka mungkin ada beberapa pertanyaan tentang kematian. Gimana sih kematian itu dan lain sebagainya. Mungkin dimulai dari Aldo dulu. Ya, Selamat sore Elia, terima Ya. kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, saya itu selalu penasaran gitu. Kemana sih orang atau arwahnya itu ketika mereka setelah mengalami kematian? Oke, jadi kemanakah roh orang itu setelah meninggal? Yes. Begitu ya. Nah, kemanakah roh orang setelah meninggal? Kalau kita lihat, kita baca bareng di Lukas pasal yang ke-16 ya. Kita melihat keadaan orang setelah meninggal. Ya, secara umum menurut Lukas 16 ini bahwa orang itu apabila meninggal, itu dia mengalami yang namanya suatu fase, yaitu diam di antara dunia orang mati. Jadi orang itu setelah meninggal, dia belum ke surga, belum ke neraka. Karena surga dan neraka itu nanti ketika hari kebangkitan itu tiba, baru di situ dinyatakan. Jadi singkatnya, apabila orang meninggal pada hari ini, dia itu akan masuk ke dunia orang mati atau alam penantian. Nah, dunia orang mati ini ada dua jenis. Yang pertama, Firdaus itu atau pangkuan Abraham. Itu adalah tempat bagi orang benar dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan yang satu lagi disebut dengan alam maut. Nah, di mana alam maut atau juga beberapa menyebutnya dengan Tartarus, gua-gua gelap, itu adalah tempat orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang artinya dosa-dosa mereka itu menyeret mereka untuk pergi ke alam maut. Karena yang membuat orang binasa adalah dosa-dosa mereka. Jadi ada orang mengatakan, masa Tuhanmu itu ngeri sekali hanya karena tidak mengakui dia lalu dilemparkan ke neraka. Loh, yang membuat orang terlempar ke neraka itu bukan karena mereka, bukan karena Yesus melemparkan mereka, tapi karena dosa-dosa mereka lah yang melemparkan mereka ke neraka. Dan kabar baiknya adalah bahwa hanya Yesus satu-satunya pribadi yang bisa mengalahkan alam maut itu, yang bisa mengalahkan kematian. Maka kalau kita di dalam Yesus, maka kematian itu tidak lagi berkuasa atas kita. Maka orang di luar Yesus, mereka tidak punya Yesus, maka mereka masih tetap di dalam kematian dan akan ditawan dalam kematian. Tapi kalau kita di dalam Yesus, sebagaimana Yesus itu telah menang atas kematian, maka kemenangan Yesus pun akan kita alami, kita juga akan menang sebagaimana Tuhan kita telah menang. Jadi orang itu setelah meninggal pergi kemana? Ya pergi ke dunia orang mati. Dunia orang mati ini ada dua, yaitu pangkuan Abraham dalam Lukas 16 itu, bahwa pangkuan Abraham ini adalah tempat bagi orang percaya, orang yang menang di dalam Yesus, sebelum pada akhirnya kemuliaannya dinyatakan pada hari penghakiman. Tapi bagi orang yang tidak percaya, akan dosa-dosanya akan menyeret dia pergi ke alam maut, pergi ke Tartarus, tempat penderitaan akibat keterpisahan dengan Allah. Jadi jangan mengatakan bahwa Tuhan begitu tega membuat kamu ke neraka. Justru karena Tuhan itu tidak tega kita ke neraka, maka dia memberikan anaknya bagi dunia ini, agar melalui anaknya itu dan bersatu dengan anaknya itu, kita mengalami kemenangan anaknya itu, sebagaimana anaknya itu, yaitu Yesus Kristus, telah menang atas kematian itu. Makanya inilah pentingnya bahwa perbuatan baik itu nggak bisa menyelamatkan kita. Karena orang sebaik apapun mati, orang sepintar apapun mati, orang sekaya apapun, sekuat apapun, sampai hari ini mereka tetap mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya dalam sejarah dunia ini yang berhasil mengalahkan kematian ketika dia bangkit pada hari ketiga. Yang artinya kematian itu tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Maka orang yang percaya kepada Yesus dan dipersatukan dengan Yesus melalui baptisan juga akan mengalami kemenangan seperti Yesus telah menang dari kematian itu. Itulah yang membuat mereka pergi ke pangkuan Abraham. Tapi orang yang tidak mengenakan Yesus, orang yang tidak memiliki Yesus akan mati. Dosa-dosanya akan menyeret mereka ke alam maut. Sebagaimana orang-orang yang tidak memiliki Yesus telah mati dan sampai hari ini masih mati. Ya. Jadi kemana orang setelah meninggal? Ya ke dunia orang mati. Tapi orang percaya yang meninggal akan dikumpulkan dengan orang-orang beriman di Firdaus, pangkuan Abraham,
yang akan pergi ke surga nanti setelah penghakiman. Tapi orang tidak percaya Yesus, maka dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut, yaitu tempat penderitaan, di mana di sanalah dia mengalami tersiksanya berpisah dengan Allah itu. Begitu. Jadi itu dia. Ya. Dari Farel mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Kalau saya sendiri masih bertanya-tanya, ketika nanti kita mati ya, apakah kita masih dapat mengenali satu sama lain gitu? Ketika kita mati, apakah kita bisa masih mengenali satu sama lain? Apakah kita saling kenal begitu ya? Benar. Nah, kita baca dalam Lukas 16 tadi ya. Kita baca mulai dari ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian boleh coba buka Yohanes 16 biar bukan aku aja yang baca, tapi gantian Farel dan Aldo ya. Di Lukas 16. Kisah orang bukan Lukas 16 ayat yang ke-19 ya, bukan ayat pertama, ayat ke-19 dan berikutnya sampai ayat ke-31. Nah, aku baca ya pertama, nanti kedua Aldo dan berikutnya ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lalu, Aldo? Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Oke. Farel? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Oke. Yang orang miskin itu mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Ayat ke-23. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Ya, karena dia tidak percaya ya. Nah, inilah gambaran tadi. Orang yang tidak percaya itu dosa-dosanya membuat dia ke alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujungnya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Nah, bagaimana mungkin dia bisa mengenali Abraham? Dan bagaimana mungkin dia masih ingat dengan Lazarus? Artinya orang mati itu hilang ingatan nggak? Tidak. Dia masih bisa mengenal. Dia mengenal Lazarus, dia mengenal Abraham. Nah, yang lebih mencengangkan lagi ayat 25. Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku." Dia udah mati di alam maut, tapi dia masih ingat 5 saudaranya yang ada di bumi. Artinya orang mati itu apakah masih ingat tentang kehidupannya dan hubungannya? Ya masih ingat, nggak mungkin lupa ingatan. Dan ketika kita masih ingat inilah nanti yang akan Tuhan gunakan untuk menghakimi kita atas apa yang kita perbuat. Kalau kita lupa ingatan, bagaimana nanti kita bisa mengakui semua perbuatan kita kepada Allah atas dosa-dosa kita? Jadi apakah orang mati itu masih mengingat bumi ini dan masih mengingat dunia ini? Ya, jiwanya yang pergi itu tidak pernah kehilangan kesadaran. Dia tetap dengan kesadaran dan dia tetap dengan relasi. Jadi orang yang meninggal tetap masih mengingat apa yang dia lakukan, hubungannya dan lain semacam. Dan nanti ingatan itu kalau di Firdaus itu akan semakin disempurnakan. Akan semakin disempurnakan dan dipulihkan. Ketika kita sudah di Firdaus, lalu kemudian nanti sampai di dalam kerajaan surga. Begitu. Ya, ada lagi? Aku mau tanya Kak Lia, sebenarnya jiwa orang-orang yang mati ini apakah ada kemungkinan mereka bisa mengunjungi kita yang masih hidup di bumi ini? Apakah orang mati bisa mengunjungi kita yang ada di bumi ini? Iya. Pertanyaan ini, apakah orang yang udah mati bisa nggak orang mati begitu? Bisa nggak orang mati menemui kita di bumi ini begitu ya kira-kira? Ya bisa aja kalau Allah berkehendak. Kalau kita lihat di Injil Matius tentang kisah transfigurasi Musa dan Elia. Musa dan Elia
ya meskipun Elia belum mengalami kematian ya, karena Elia nanti akan mengalami kematian sebagai salah satu dari saksi Allah di Wahyu 11. Tetapi Musa udah mati dan kuburannya enggak tahu di mana. Tapi dia bisa menemui dan bahkan dilihat oleh para murid. Jadi bisa nggak sih orang-orang yang udah mati menemui kita? Bisa aja kalau Allah mengkehendaki. Kalau Allah mengizinkan, ya bisa mereka menemui kita. Tapi ya kita jangan memanggil-manggil orang yang udah mati. Karena ayat Alkitab mengatakan ya kita tidak punya hubungan lagi dengan mereka. Bukan berarti kita putus relasi. Karena kita masih satu persekutuan kalau kita sama-sama orang percaya. Tapi kalau dikatakan bahwa dengan adanya orang mati kita bisa memanggil orang mati itu, ya itu jangan. Ya, di dalam Ulangan dikatakan janganlah kita pergi kepada penenung-penenung. Roh-roh apa kepada orang-orang yang meminta petunjuk daripada arwah, itu nggak boleh. Karena sebenarnya itu ya bukan arwah, itu setan yang menyamar sebagai manusia. Makanya Tuhan melarang kita untuk meminta petunjuk dari dukun lah, dari apalah segala macam. Karena memang itu tipu daya dari si jahat. Jadi mungkin nggak sih orang yang udah mati menemui kita? Mungkin saja kalau Allah berkehendak, seperti Musa udah mati tapi bisa menemui Tuhan Yesus ketika masih di bumi yang disaksikan oleh murid Yesus sendiri. Tetapi jangan ini dijadikan alasan bahwa semua yang kita lihat, misalnya kita dapat mimpi, ketemu dengan bapak, dengan ibu, atau dengan saudara kita yang udah meninggal, itu sudah pasti mereka. Tidak. Alkitab mengatakan ujilah segala sesuatu. Begitu. Jadi mungkin bisa terjadi kalau Allah mengizinkan dalam maksudnya. Tetapi ketika kemudian Raja Saul kan meminta petunjuk daripada petunjuk daripada arwah, Raja Saul ini kemudian memanggil rohnya Samuel, padahal itu bukan Samuel, itu penipuan. Nah kemudian Saul didapati dihukum mati oleh Tuhan karena dia meminta petunjuk daripada arwah, kalau kita baca di dalam 1 Tawarikh. Nah artinya memang meminta petunjuk dari arwah ini adalah suatu bentuk perjinahan rohani di hadapan Tuhan. Dan itu nggak berkenan. Jadi orang mati, kalau Allah tidak mengizinkan, nggak mungkin bisa mendatangi kita. Tetapi kalau Allah mengizinkan menemui kita, dia punya maksudnya yang baik. Begitu. Tetapi ya kita nggak boleh memanggil-manggil arwah, memanggil-manggil orang mati. Itu nggak boleh dilakukan. Karena Alkitab juga sudah jelas melarang itu. Ya, gitu. Ada? Oke, mungkin terkait orang mati atau orang yang sudah meninggal ya. Apakah kita sebagai orang yang masih hidup boleh mensyafatkan atau mendoakan mereka yang sudah meninggal? Boleh nggak sih kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Yang pertama, doa itu dipahami sebagai apa dulu? Kita kan ketika kita mati, relasi itu tidak pernah terputus. Cinta, kasih itu nggak pernah terputus. Semuanya nanti akan dituai di dalam pengadilan Tuhan. Tetapi, boleh nggak sih kita mendoakan orang mati? Mendoakan orang mati itu tujuannya untuk apa? Kalau kita mendoakan mereka karena kasih kita, misalnya saya punya orang tua, mereka meninggal. Saya mendoakan mereka untuk apa? Keselamatan mereka ya tergantung iman mereka kepada Tuhan. Tapi kalau saya mendoakan mereka kepada Tuhan, itu bukan berarti doa saya punya kuasa untuk membuat mereka dari surga ke neraka, dari neraka ke surga. Itu nggak bisa. Jadi kalau kita mendoakan orang mati, doa kita itu tetap kepada Allah, memohon kepada Allah, agar Allah membimbing dan menuntun jiwa mereka yang telah mati ini. Itu doa kita. Ya doa, namanya juga doa itu kan pengharapan kita kepada Allah. Masalah Allah mendengarkan atau tidak, masalah Allah mengabulkan atau tidak, itu sebaik-baiknya adalah keputusan Tuhan. Jadi mendoakan orang mati itu tidak salah. Karena mendoakan orang mati adalah ekspresi kasihnya kita atas jiwa mereka yang telah meninggal. Dan karena kita mengasihi mereka yang telah meninggal, maka kita berdoa kepada Allah, Tuhan, aku menyerahkan jiwa mereka yang telah meninggal ke dalam tangan-Mu. Tidak ada salahnya kita meminta Tuhan untuk menolong jiwa mereka. Tidak ada salahnya kita meminta kepada Tuhan agar bermurah hati kepada jiwa mereka. Tidak ada salahnya kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan itu berbelas kasih kepada jiwa mereka yang telah meninggal. Masalah dia seperti apa, nasib keselamatannya dan lain-lain, yaitu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi kalau orang bilang mendoakan orang mati itu nggak boleh, atau mendoakan orang mati itu adalah sebuah hal yang salah. Saya pikir itu tidak benar. Karena mendoakan orang mati,
kita bukan berdoa kepada orang yang udah matinya, tapi kita berdoa kepada Allah tentang mereka yang telah mati. Masalah Allah mendengarkan apa yang kita doakan mengenai orang yang mati itu atau tidaknya, yaitu urusan Allah. Jadi kita memuliakan Allah dalam kehendaknya, tapi di satu sisi doa kita itu adalah ekspresi kasih kita di hadapan jiwanya dan juga di hadapan Allah. Bahwa saya mendoakan orang yang meninggal itu karena saya mengasihi dia, sehingga saya memohon kepada Tuhan agar Tuhan kiranya berbelas kasih kepada dia yang telah pergi duluan. Gitu, ya. Jadi saya pikir berdoa kepada Allah mengenai orang mati ya semua tidak ada salahnya, ya. Orang mati apa macam-macam masalah orang mati didoakan itu bukan sesuatu perselingkuhan, bukan sesuatu hal yang salah, bukan sesuatu yang sesat. Karena mendoakan orang mati kepada Tuhan adalah bentuk bahwa kita mengasihi orang yang telah meninggal itu. Justru ya kalau kita lihat lebih dalam, apabila kita tidak mendoakan orang yang meninggal itu, apakah doa kita kan itu tanda kasih kita? Apakah kasih kita berhenti ketika dia sudah meninggal? Padahal jiwanya masih hidup loh. Jiwanya masih hidup, hanya tubuhnya aja yang mati. Apakah kasih kita itu berhenti pada saat dia masih hidup? Ketika dia mati lalu kasih kita tidak ada. Oh, dia waktu hidup aja dikasihi. Waktu hidup makanya dikasih makanan, dikasih kue, apa segala macam. Katakanlah kamu sudah melakukan semua yang baik selama dia hidup. Tapi apakah itu semuanya berhenti? Yang kamu lakukan itu kan secara daging. Kamu kasih makan, kamu kasih ini secara manusia, secara daging. Tapi ketika dia mati, kan kebutuhan jiwanya adalah doa-doa kita kepada Allah. Ya memang keputusannya kembali kepada Allah. Ketika dia masih hidup di dalam daging, yang dia butuhkan adalah pertolongan untuk jasmaninya. Dan pertolongan untuk rohnya kita doakan karena jiwanya masih ada juga. Tapi ketika dia mati, tubuhnya udah nggak berguna. Maka yang dia butuhkan adalah hal-hal yang rohani. Maka karena kita mengasihi dia secara roh, maka bagaimana cara kita mengasihi dia? Yang melalui doa. Kita datang kepada Allah, Tuhan, mereka yang telah meninggal, aku mengasihi mereka, aku minta kepadamu Tuhan kasihi mereka dan berbelas kasihlah kepada mereka yang telah meninggal. Itulah cara kita mengasihi mereka di dalam roh. Karena bagaimanapun jiwa mereka tetap hidup. Ya. Jadi memang selama keluarga, saudara kita masih hidup, atau apapun itu keluarga, bapak, ibu, ya kita harus mengasihi mereka semampu yang kita lakukan. Kita berusaha menyayangi mereka, tapi ketika mereka mati, kasih kita tidak berhenti di sana. Sebagai kasih yang bisa kita lakukan kepada mereka tidak dengan sesajen, tidak dengan makanan-makanan penyembahan-penyembahan berhala dan lain-lain, tapi dengan doa kepada Allah. Tuhan, mohon perhatikanlah jiwa mereka yang kukasihi yang telah meninggal itu. Tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa keputusannya tetap ada pada Allah. Kita bebas berdoa toh. Kita doa, Tuhan aku pengen ini, aku pengen ini. Tapi masalah terjadi atau tidaknya itu kan keputusan Tuhan. Begitu juga dengan mendoakan orang mati. Kita berharap Tuhan berbelas kasih kepada orang mati. Kita berharap Tuhan mengasihani orang mati itu. Tapi masalah Tuhan melakukan apapun terhadap orang mati itu yaitu urusan Tuhan. Yang penting kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Tidak ada doa yang sia-sia kalau itu tulus. Sebab dikatakan doa orang benar yang didoakan dengan bersungguh-sungguh hati itu besar khasiatnya. Ya, jadi saya pikir itu ada lagi mungkin? Udah cukup? Cukup. Oke. Oke teman-teman, ya terima kasih buat Farel dan Aldo dan kepada Tuhan bahwa kita pada hari ini berdiskusi tentang topik ini ya cukup menarik. Dan mungkin ada pro kontra juga mengenai pandangan ini, tapi inilah yang sejauh ini kita pelajari bahwa ya memang keadaan setelah mati itu masih misteri yang besar. Tapi Alkitab sudah memberitahu dengan perumpamaan dari Tuhan kita Yesus sendiri dan bagaimana para rasul juga memandang kematian itu sehingga jawaban-jawaban yang kita pelajari dan kita paparkan tadi didasarkan daripada itu semua. Ya. Tuhan Yesus memberkati, kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Semoga Tuhan menolong dan kiranya Ia yang memelihara kita dalam keabadian firman-Nya yang hidup. Amin. Shalom.